Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Susilowati, mahasiswa reguler C kelas 603, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi berjudul Sistem Informasi Eksekutif dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Nato Susanto. Sebelum masuk ke materi sistem informasi eksekutif, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu maksud dari sistem informasi. Sistem informasi adalah hubungan antara manusia dan mesin komputer dengan tujuan untuk menganalisa sebuah informasi dalam mendukung manajemen suatu organisasi. Jadi, sistem informasi eksekutif adalah suatu bagian yang menyediakan informasi bagi eksekutif tentang kinerja keseluruhan perusahaan, mengirimkan, menganalisis, serta menampilkan informasi pada stasiun kerja pengambil keputusan yang menjelaskan gambaran kepadanya tentang standar, kepentingan, serta peristiwa sebelum terlambat untuk mencegah. Adapun beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari sistem informasi eksekutif antara lain: yang pertama, sistem informasi eksekutif dirancang untuk mempertemukan informasi dengan kebutuhan eksekutif, walaupun user dari sistem informasi eksekutif tidak terpaku pada eksekutif saja. Yang kedua, menyediakan tracking dan kontrol terhadap key organizational performance. 3. Bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seseorang individuali eksekutif. Yang keempat, terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentasi layar di dashboard. Sisanya seperti yang ada di layar. Selanjutnya yaitu komponen atau tipe dari sistem informasi eksekutif. Ketika membicarakan tentang perangkat keras komputer dalam lingkungan sistem informasi eksekutif, kita harus fokus pada perangkat keras yang dibutuhkan para eksekutif. Para eksekutif harus diutamakan dan kebutuhannya harus ditentukan sebelum perangkat keras dapat dipilih. Perangkat keras dasar yang dibutuhkan untuk suatu sistem informasi eksekutif ada 4 komponen. Yang pertama, perangkat masukan data. Perangkat ini memungkinkan eksekutif untuk masuk, memverifikasi dan memperbarui data segera. Yang kedua, unit pemrosesan sentral atau UPS. Ini penting karena akan mengontrol komponen sistem untuk komputer lain. Yang ketiga, file penyimpanan data. Para eksekutif dapat menggunakan ini untuk menyimpan informasi bisnis yang berguna. Dan bagian ini juga membantu eksekutif untuk mencari sejarah informasi bisnis yang mudah. Yang keempat, perangkat output, yang memberikan rekaman visual atau permanen bagi para eksekutif untuk menyimpan atau membaca. Perangkat ini mengacu pada perangkat keluaran gambar seperti monitor atau printer. Selain itu, dengan munculnya jaringan area lokal atau LAN atau LAN, beberapa produk sistem informasi eksekutif untuk jaringan workstation menjadi tersedia. Sistem ini memerlukan sedikit dukungan untuk perangkat keras komputer yang kurang mahal. Mereka juga meningkatkan akses informasi sistem informasi eksekutif ke lebih banyak perusahaan pengguna. Yang kedua ada software. Memilih perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk sistem informasi eksekutif yang efektif. Oleh karena itu, komponen perangkat lunak dan bagaimana mereka mengintegrasikan data ke dalam suatu sistem itu penting. Suatu sistem informasi eksekutif meliputi 4 komponen, yaitu: yang pertama, teks mendasari perangkat lunak. Dokumen ini biasanya berbasis teks. Yang kedua, database. Heterogen database pada berbagai platform komputer, vendor khusus, dan terbuka membantu para eksekutif dalam mengakses data, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, berbasis grafis. Grafis dapat mengubah volume teks dan statistik menjadi informasi visual untuk eksekutif. Jenis grafis yang khas: grafis seri waktu, grafis sebar, peta, grafis gerak,
grafik urutan, dan berorientasi perbandingan grafik, yaitu grafik batang. Yang keempat, basis model-model sistem informasi eksekutif mengandung statistik rutin dan khusus, keuangan, dan lain analisis kuantitatif. Yang ketiga yaitu user interface. Sistem informasi eksekutif harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan, sehingga user interface sangat penting. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia untuk struktur sistem informasi eksekutif: laporan terjadwal, pertanyaan atau jawaban, menu didorong, perintah, bahasa alam, dan input atau output. Yang keempat yaitu telekomunikasi. Desentralisasi menjadi tren saat ini di perusahaan. Telekomunikasi akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan. Transmisi data dari satu tempat ke tempat yang lain telah menjadi penting untuk membangun jaringan yang handal. Selain itu, telekomunikasi dalam sistem informasi eksekutif dapat mempercepat kebutuhan atas data terdistribusi. Selanjutnya, ada siklus hidup sistem informasi eksekutif. Berikut ini merupakan siklus atau alur dari pengembangan serta pembangunan sistem informasi eksekutif yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, justification. Pada tahap ini akan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan peluang bisnis dengan menganalisa faktor lingkungan internal menggunakan value shop analysis. Kemudian, kebutuhan dan peluang bisnis akan dinilai dalam bentuk solusi cost and benefit analysis. Proses justifikasi akan diidentifikasi dan dianalisis dalam format business case assessment, yaitu kebutuhan bisnis dan opportunities diidentifikasi, dan kemudian tim mengusulkan solusi awal yang dijustifikasi oleh biaya dan manfaat sebuah laporan awal ini dibangun. Yang kedua adalah planning. Pada tahap ini menjelaskan mengenai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan sistem informasi eksekutif ini. Dalam tahap planning ini dilakukan terhadap perencanaan infrastruktur perusahaan dan perencanaan penjadwalan terhadap pelaksanaan pembangunan sistem informasi eksekutif ini. Tahap yang ketiga ada business analysis. Pada tahap ini akan diidentifikasi kebutuhan aktual perusahaan, disebut akan didapatkan dari analisis kebutuhan informasi dari sistem yang sedang berjalan, lalu kebutuhan akan digambarkan dalam bentuk use case atau use case description. Tahap yang keempat ada design. Pada tahap ini, proyek sistem informasi eksekutif akan dirancang sesuai dengan kebutuhan aktual pada perusahaan yang sudah diidentifikasi. Perencanaan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah rancangan dashboard dalam bentuk penjelasan storyboard, yaitu perencanaan metadata, data mart dengan menggunakan start schema, dan proses ETL yang dilakukan untuk menghasilkan suatu data warehouse. Tahap yang kelima yaitu construction. Pada tahap ini ada tahap realisasi rancangan sesuai dengan tahapan desain sebelumnya. Setelah merancang, maka proses konstruksi dan pembangunan dilakukan pada tahap ini. Pada tahap ini, membuat ETL development, application development yang di dalamnya terdiri dari user interface dan navigation diagram. Tahap yang terakhir yaitu deployment. Pada tahap ini akan dilakukan implementasi dari semua rangkaian tahapan yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara memberikan pelatihan, membuat buku panduan, pemakaian sistem, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem dalam bentuk laporan akhir atau release evaluation. Berikut ini ada beberapa keuntungan dan kerugian dari sistem informasi eksekutif. Keuntungannya antara lain,
pekerjaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami, sistem informasi eksekutif menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera. Ada pula meningkatkan informasi pelacakan dan menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada kerugian dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama tergantung sistem, yang kedua fungsinya terbatas dengan desain, yang ketiga informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, yang keempat sulit untuk mengukur manfaat, yang kelima biaya operasionalnya tinggi, yang keenam sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit dikelola, yang keenam perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data, barusan yang ketujuh, yang terakhir kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang. Barusan adalah beberapa materi dari sistem informasi eksekutif, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah bersedia melihat presentasi dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.